Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi sama saya. Di sini saya ingin menjelaskan tentang apa itu NAT dan fungsinya. Nah, di sini saya menjelaskan definisi. NAT merupakan salah satu protokol dalam suatu sistem jaringan. NAT memungkinkan suatu jaringan dengan IP atau Internet Protocol yang bersifat IP belum terregistrasi di jaringan internet untuk mengakses jalur internet. Hal ini berarti suatu alamat IP dapat mengakses internet dengan menggunakan IP privat atau bukan yang menggunakan IP publik. NAT biasanya dibenamkan dalam sebuah router. NAT juga sering digunakan untuk menggabungkan atau menggunakan dua jaringan yang berbeda dan menginstruksi atau menerjemahkan IP privat dalam jaringan internal ke dalam jaringan yang legal network sehingga memiliki hak untuk mengakses data dalam sebuah jaringan. Selanjutnya adalah jenis NAT. 1. Full Connect NAT ataupun On-to-On NAT. Jenis paling terbuka ataupun sebuah koneksi dari dalam keluar terjemahkan ke satu alamat IP publik dan satu port tetap. Nah, paket dari host mana pun di luar bisa masuk ke alamat publik tanpa batasan. Selanjutnya adalah jenis NAT. Restricted on NAT ataupun lebih aman daripada full con. NAT hanya menerima paket dari IP tujuan sebelumnya dihubungkan oleh host internal, tapi portnya boleh berbeda. Nah, jenis NAT. Port Restricted Connect NAT sama seperti Restricted Connect, tapi NAT juga membatasi nomor port sumber luar. 2. NAT hanya menerima paket dari IP dan port luar tertentu yang sebelumnya dihubungi. Nah, jenis NAT. Semantic NAT. Jenis NAT paling ketat dan paling umum di jaringan kantor ataupun ISP. Setiap koneksi ke tujuan berbeda. IP port luar berbeda akan memakai port publik yang berbeda. Jenis tidak ada port tetap ataupun setiap arah punya pasangan sendiri. Nah, tipe NAT nih teman-teman. NAT tipe dinamis. NAT dengan tipe dinamis menggunakan logika batching atau menggunakan logika pengaturan beban, di mana dalam tabelnya sendiri telah ditanamkan logika kemungkinan dan memecahkannya. NAT dengan tipe dinamis pada umumnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu NAT System Call dan NAT System Overload. Tipe NAT. NAT tipe statik. NAT statik menggunakan tabel routing yang tetap ataupun alokasi transaksi. Alamat IP ditetapkan sesuai dengan alamat asal ataupun source ke alamat tujuan atau destination, sehingga tidak memungkinkan terjadinya pertukaran data dalam suatu alamat IP bila translasi alamat IP-nya belum didaftarkan dalam tabel NAT. NAT statis menjadi ketika sebuah alamat lokal dipatahkan ke sebuah alamat global ataupun internet. Outset. Alamat lokal dan global dipatahkan satu lawan satu secara statik. NAT secara statik akan dilakukan request atau pengambilan dan pengiriman paket data sesuai dengan pengaturan yang telah ditabel dalam sebuah NAT.
Selanjutnya, tipe NAT. NAT dengan sistem overloading menggunakan logika request atau permintaan dari banyak klien atau banyak alamat dioperkan atau diberikan ke satu alamat dan institusi. Jumlah IP lokal internal dapat diselaraskan ke satu alamat IP global outside. Jumlah IP lokal ataupun internal dapat diselaraskan ke satu alamat IP global outside. Hal ini sangat menghemat penggunaan alokasi IP dari ISP, sharing ataupun pemakaian bersama satu alamat IP dengan menggunakan metode port multiphishing atau perubahan port paket outbound. Nah, di sini saya ingin mengasih contoh tentang. Nah, di sini saya mempunyai server 1 dan juga 3 router. Nah, di mana kita akan mesimulasikan kita memasang satu switch di sini dan juga pasang PC. Nah, misalkan klien 1, klien 2. Nah, dimaksud dari topologi ini seperti ini itu apa sih? Jadi kita analogikan ini adalah sebuah server internet. Nah, jadi ini adalah IP internet ataupun IP publik. Nah, nanti yang akan kita gunakan atau akan kita akses. Lalu di sini kita analogikan seperti sebagai Google dan di sini kita analogikan sebagai ISP adalah internet server provider yang menyediakan internet. Lalu di sini adalah router client, ini switch dan ini PC. Ini mah seperti biasa ya teman-teman. Nah, jadi dimaksud dari topologi ini itu apa? Kita sambungan terlebih dahulu menggunakan kabel seperti ini. Nah, di sini kita sudah beres ya teman-teman. Jelaskan terlebih dahulu maksud dari topologi seperti ini itu apa. Jadi teman-teman, di dalam sebuah NAT ataupun network address transolid kita itu tahu tentang IP publik juga IP privat, di mana IP publik merupakan IP yang sudah di-untrusted atau sudah didaftarkan di dalam jaringan internet. Kalau kita menggunakan IP publik, pastikan otomatis bisa mengakses internet, tetapi kalau bisa menggunakan IP privat seperti ini, kita tidak akan mengakses ke server ataupun IP ke internet. Jadi kita bayangkan saja di sini server merupakan pusat data manage atau jaringan yang dikelola internet. Internet itu dihasilkan oleh ISP 1 yang di internet dihasilkan ini dan kita akses ke Google. Jadi kita simulasikan bahwa router di sini merupakan router Google. Nah, di mana kita sebagai IP privat di kalian ini dapat mengakses Google. Nah, gimana caranya? Pastinya di sebuah network address translate teman-teman, jika di dalam sebuah jaringan kita tidak IP privat itu tidak bisa mengakses internet ataupun IP publik, karena internet itu berada di jaringan IP publik ya teman-teman. Jadi IP privat ini tidak akan bisa mengakses internet IP Google di sini selagi dia belum mengkonfigurasi. Nah, di sini kita akan
mengkonfigurasi ya teman-teman. Nah, pusat data mengelola IP internet yaitu dari IP Google. Nah, jadi di sini server mempunyai Google, di sini ISP 1. Nah, adalah ISP 1 adalah prosedur. Nah, ISP 1 yang ini adalah IP langganan kita teman-teman, dan ISP memiliki klien yaitu klien router kita, di mana router kita di sini klien sini memiliki beberapa jaringan IP privat. Nah, bagaimana caranya? Ya, IP privat ada pada jaringan yang kita miliki bisa mengakses IP Google atau IP internet dari di sini. Nah, gitu ya teman-teman. Mungkin memahami mengenai topologi ini. Sini juga sebuah NAT. Sekarang kita konfigurasi ya teman-teman. Udah menyalakan dan mengonfigurasikan. Nah, konfigurasinya seperti ini ya teman-teman. Seperti ini. INTGig IP address 10.10.10.2.255 seperti biasa ya teman-teman. Nah, no shoot dan seterusnya seperti ini, tetapi mengganti IP ya teman-teman. Nah, di sini juga seperti biasa teman-teman. Nah, INTGig 0/0 IP ADD 172.168.255.255.255.0 no shoot. Nah, di bawahnya INTGig 0/1 IP ADD 10.10.10.1.255.255.252 dan seterusnya teman-teman. Nah, di sini juga sama ya teman-teman. Nah, enable konfigurasi INTGig 0/0 IP ADD 11.11.11.11.1.255.255.255.252 no shoot. Nah, seperti biasa ya guys teman-teman, seperti itu. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Audio Jungle.